percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 baitnya yang pertama. Hallelujah,
bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Mari kita dengarkan sabda Tuhan sebagai introitus pada ibadah pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama. Hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada 2 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan serta belas kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Bapa di surga, namun begitu kami hanya manusia lemah, kami penuh dosa. Kiranya Engkau mengampuni kami sehingga kami layak mengikuti ibadah pagi hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini di dalam ibadah ini dapat berkenan kepadamu, dapat menyungahkan namamu, dapat menggembirakan dan membuat Engkau bahagia dan senang. Bapa di surga, kami mohon ampunan atas segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan dari hari-hari yang lalu, terlebih dosa yang seringkali berulang-ulang kami lakukan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau mengampuni kami, bagi kami yang benar-benar dan bersungguh-sungguh bertobat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2, Tuhan Yesus memberikan kita berita anugerah yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita akan tanggapi berita anugerah ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama.
Tuhan Yesus memberikan kita petunjuk hidup baru di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat bersilakan untuk berdiri. Dan mari bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363, baitnya yang pertama. Kembali. Jemaat yang dikasihi Allah, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan panjatkan segala permohonan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu, kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini Engkau boleh membawa kami ke dalam ibadah di hari ini ya Tuhan. Dan pada hari ini, di pagi ini, anak-anakmu kembali berkumpul untuk berharap kepadamu dan mengaturkan segala permohonan hanya kepadamu saja. Kami berdoa untuk gerejamu ya Bapa, Jemaat Immanuel yang pada sampai saat ini belum memiliki seorang pendeta. Kami mohon pada suatu saat nanti rencanamu yang terjadi, kiranya kami dengan setia menanti janji-janjimu itu untuk datangnya seorang pendeta yang akan mengembalakan kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa pula untuk program gereja yang sudah tersusun namun terhalang oleh pandemi. Namun kami yakin segala sesuatu yang terbaik pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat GKJ TU Immanuel dari segala usia, baik mereka yang masih kecil, balita, ataupun yang sudah manula. Berilah mereka kesehatan ya Tuhan. Jagalah selalu dengan segala pergumulan yang ada, baik mereka yang sedang sakit, sedang di masa penyembuhan, ataupun mereka yang sedang belajar, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan karena dampak dari virus corona. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya penghasilan. Kami juga berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup,
Berkatilah semuanya ya Tuhan. Dengan segala pergumulan yang ada, Engkau tahu yang terbaik bagi mereka. Kiranya mereka tidak lari darimu, namun mereka menyadari bahwa mereka tetap Kau pelihara, tetap Kau jaga, dan tetap Kau temani sampai kapanpun, hingga apa yang mereka inginkan, bila itu sesuai dengan kehendak-Mu, pasti terjadi. Bapa di surga, kami juga berdoa pula untuk bangsa kami Indonesia yang sampai saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona. Tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Kami berdoa ya Bapa, untuk pemimpin yang ada, kiranya dengan segala protokol yang ada, dengan kebijaksanaan yang ada, segala peraturan yang ada, kami sebagai masyarakat dapat taat dan dapat menjalankan semuanya itu. Karena pemimpin yang ada adalah perwakilan dari-Mu ya Tuhan. Kami yakin mereka pasti berbuat yang terbaik untuk kesehatan dan keselamatan kami. Berkatilah pemimpin dari tingkat bawah hingga tingkat atas, sehingga apa yang mereka lakukan itulah yang terbaik yang datangnya dari-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah, meskipun secara streaming. Kami yakin penyertaan-Mu selalu ada untuk mereka, dan damai sejahtera-Mu pasti selalu ada bagi kami semua. Bapa di surga, inilah semua doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Dan sebagai landasan di dalam kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302 sambil kita memberikan persembahan. Jemaat bersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan penuh kebaikan, berkat-Mu sungguh baik, sungguh luar biasa, yang setiap hari seringkali kami terima. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyisihkan sebagian apa yang telah menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, namun kami yakin ini semua demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan dari kami ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk majelis yang mengurus persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Kau beri kesehatan, Kau beri kebijaksanaan dan hikmat di dalam mengelola persembahan ini. Kiranya dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri hadir mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar dan kami baca dapat menyatu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pula hamba-Mu ya Tuhan, yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba ucapkan itu semua adalah kebenaran dari-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 2 sampai ayat 15.
Keluaran 16 ayat kedua sampai dengan ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut pada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi dan apa kabar? Selamat pagi. Luar biasa nggih, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah bersama. Meskipun hanya secara streaming, namun kita semua yakin bahwa penyertaan Tuhan tetap selalu ada bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang masih merasa bahwa hidupnya ditinggal oleh Tuhan? Adakah yang masih merasa bahwa hidupnya jauh dari berkat Tuhan? Adakah yang masih merasa bahwa hidupnya tidak pernah diperhatikan oleh Tuhan? Yang merasa bahwa Tuhan meninggalkan hidupnya, tidak pernah mengurusi dia, tidak pernah memperhatikan, apalagi untuk memelihara hidupnya. Saya yakin di antara kita semua pasti tidak ada. Karena kita yakin bahwa Tuhan adalah yang memelihara hidup kita, yang menjamin hidup kita sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan bila masih ada orang yang seperti itu, yang berpikiran seperti itu adalah orang bodoh. Mengapa demikian? Karena orang yang seperti itu, orang yang tidak bisa bersyukur, orang yang tidak mengenal siapa itu Tuhan, pastinya dia tidak kenal Tuhannya. Sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang bisa bersyukur, pastinya tidak pernah merasa Tuhan kok jauh, Tuhan kok meninggalkan saya. Pasti itu tidak pernah terjadi di dalam pikiran maupun di dalam perkataannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua meyakini bahwa
Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Sejak dari kita kecil, bahkan sejak kita masih di dalam kandungan, sampai kita dewasa, sampai kita tua, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan kita sebagai kepunyaan Tuhan, kita wajib untuk bersyukur, untuk menghargai semua karya yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Seperti di dalam firman tadi yang dikisahkan bangsa Israel, kita bisa belajar bagaimana cara menghargai Allah yang sudah memelihara hidup kita. Allah yang sudah membuat kita menjadi seperti ini sampai dengan saat ini. Kita harus bisa menghargai semua karya-karya Tuhan. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kita bisa belajar tentang 4 hal. Hal yang pertama adalah kita bersedia melakukan refleksi atas perjalanan hidup kita. Artinya apa? Kita mau merenung. Kita sudah hidup bertahun-tahun. Pastinya ada campur tangan Tuhan. Sejak kita di dalam kandungan sampai kita lahir ke dunia ini, itu campur tangan siapa? Kalau bukan Tuhan. Ketika kita masih bayi belum bisa apa-apa, hingga kita bisa berjalan, hingga kita bisa berbicara, bahkan bisa bergerak, beraktivitas, segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Siapa yang berbuat demikian? Pastinya Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Di dalam Alkitab tadi diceritakan bangsa Israel dihadapkan pada suatu kondisi di mana bangsa Israel sedang mengalami kelaparan. Sebenarnya bukan kelaparan, hanya situasi lapar. Namun karena situasinya di padang gurun, mereka menganggap itu suatu bencana. Mereka menganggap bahwa di padang gurun tidak ada makanan, di padang gurun tidak ada apa-apa. Pastinya mereka akan mati. Bangsa Israel tidak mau merefleksi diri, tidak mau merenungkan siapa mereka. Selama ini siapa yang telah memelihara hidup mereka. Janji Allah kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian, itu pastinya Allah telah memelihara Abraham sampai keturunannya hingga pada sampai saat itu. Ketika terjadi kelaparan di Mesir, waktu zaman Yusuf, siapa yang memelihara kalau bukan Tuhan? Melalui Yusuf, sebuah mimpi diartikan dan akhirnya menjadi suatu keselamatan. Allah sudah memelihara bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menjadi budak, menjadi orang asing di tanah Mesir, mereka masih dipelihara oleh Allah. Oleh bangsa Mesir mereka diberi makan daging, diberi makan roti. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, siapa lagi? Allah tidak ingin bangsa Israel terus menjadi budak. Melalui pemeliharaannya, Allah ingin menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ketika Allah memberikan 10 tulah ketika masih di tanah Mesir, bangsa Israel tidak merefleksi, tidak pernah merenungkan, oh ternyata Tuhan sudah melakukan hal yang sungguh luar biasa bagi bangsa Mesir. Bangsa Mesir saat itu, bangsa Israel saat itu hanya memikirkan perut. Yang ada di pikiran mereka hanya roti dan daging, yang sebenarnya tidak begitu penting dibanding dengan keselamatan dan pemenuhan janji Allah untuk menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel tidak pernah merenung, tidak pernah merefleksi, tidak pernah, oh selama perjalanan hidup ternyata Allah sudah memelihara hidup bangsa Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan masih memelihara bangsa Israel, masih menyelamatkan. Mereka diselamatkan dari bangsa Mesir ketika dihadapkan pada laut dan bangsa Mesir. Bangsa Israel mampu menyeberangi laut dengan berjalan. Laut terbelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan
di dasarnya. Mereka masih dijaga, masih dipelihara. Untuk apa? Untuk hal yang lebih baik, menuju tanah perjanjian. Namun bangsa Israel, bangsa yang begitu sombong, bangsa yang begitu tegar tengkuk, ngeyel, selalu bersungut-sungut, mudah sekali untuk mencari kambing hitam, mencari kesalahan. Bahkan Tuhan sendiri menjadi pelampiasan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah di dalam perjalanan hidup kita, sudahkah kita merenung? Sudahkah kita introspeksi? Oh, selama perjalanan hidupku, ternyata Tuhan sudah memelihara. Ketika saya masih kecil, remaja, dewasa, bahkan sekarang menjadi tua, kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, siapa lagi? Itu Bapak Ibu, cara kita menghargai karya-karya pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita. Harusnya kita bisa bersyukur. Melalui refleksi diri, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kita bisa mengetahui ternyata Tuhan sungguh luar biasa. Di dalam kehidupan, Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan menyelamatkan hidup kita semua. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita harus bisa mengenali karya Tuhan, karya pemeliharaan Tuhan, baik di dalam suka maupun duka. Kebanyakan orang, Bapak Ibu, ketika di dalam suka, suasana bahagia, suasana gembira, dengan mudahnya mengatakan demikian. Terima kasih Tuhan, ini pasti rencanamu, karena sesuai dengan kehendak saya. Puji Tuhan, semua terjadi sesuai dengan keinginan saya. Itu ketika orang berbahagia, segala sesuatunya sesuai dengan keinginan mereka. Namun apa yang terjadi ketika situasi sulit, situasi susah, yang manusia menganggap itu bencana, itu suatu kesengsaraan, apakah kita bisa memandang bahwa itu juga karya Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita tidak hanya di dalam masa-masa bahagia, namun Tuhan juga membawa kita ke dalam suasana sedih, suasana duka, di dalam kesulitan, kesukaran, permasalahan yang ada. Untuk apa Bapak Ibu? Bangsa Israel dihadapkan pada suasana keadaan di padang gurun, yang secara umum padang gurun adalah tempat tandus, tidak ada apa-apa, makanan pun tidak ada, tumbuh-tumbuhan pastinya tidak ada, yang ada hanya gersang. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Namun Tuhan menginginkan itu terjadi untuk apa? Tuhan menginginkan supaya iman kita bertumbuh. Di dalam pemeliharaan Tuhan pastinya ada proses. Proses inilah yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Manusia tidak lepas dari yang namanya proses. Dan itu juga merupakan bagian dari pemeliharaan Allah. Ketika bangsa Israel dihadapkan pada situasi yang sulit, Allah menginginkan bangsa Israel itu menjadi kuat, imannya bertumbuh. Bangsa Israel supaya mengandalkan Tuhan ketika ada kesulitan. Oh, ada Tuhan, aku harus lari kemana? Harus lari kepada Tuhan yang ada di atas. Begitupun juga kita Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, itu juga pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita melalui proses supaya kita berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu pernah lihat sirkus yang ada binatang-binatang? Binatang yang ada di sirkus tersebut tidak hanya dipelihara secara diberi makan, minum, dilus-lus terus tidur. Setiap hari diberi makan, minum, dilus-lus, dipupuk, tidur. Tidak hanya seperti itu. Binatang-binatang tersebut juga dilatih, diproses. Ada yang dilatih untuk naik sepeda,
Ada kan sirkus yang monyet itu naik sepeda roda satu, bahkan di atas tali. Ada juga yang melompat di lingkaran api, bahkan pertunjukannya bersama dengan manusia. Itu adalah proses untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih berguna. Apalagi kita manusia, pemeliharaan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita harus kita kenali. Tidak hanya di dalam suasana suka, namun di dalam suasana duka, kesedihan. Terlebih di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan masa pandemi corona ini terjadi. Ini semua atas kehendak Tuhan. Pastinya Tuhan punya rencana. Di balik semua peristiwa ini pasti ada kebaikan, ada hikmah yang nantinya bisa kita ambil. Kita dilatih untuk berhemat. Kita dilatih untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Kita dilatih untuk saling berempati kepada sesama. Iman kita bisa berubah, kita bisa bertumbuh. Ketika suatu saat ada permasalahan lagi, kita tidak kaget. Kita sudah siap. Itulah pemeliharaan Tuhan yang salah satu di dalamnya adalah proses kehidupan kita. Tidak hanya suka, namun juga duka. Itu yang kedua, cara kita untuk menghargai karya Tuhan di dalam pemeliharaan hidup kita. Hal yang ketiga adalah kita harus senantiasa mempercakapkan karya pemeliharaan Tuhan. Maksudnya apa? Secara gamblang, secara garis besar, kita harus menjadi saksi atas kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa yang sudah memelihara hidup kita. Kita hanya tidak boleh tinggal diam saja. Kita harus bersaksi. Ceritakan kepada anak kita, kepada teman kita, kepada cucu kita, siapa yang sudah memelihara hidup kita, yang sudah menjamin keselamatan kita. Banyak orang Kristen yang sudah jatuh ketika mereka di dalam kondisi berhasil atau mereka sukses. Mereka malu untuk mengakui adanya campur tangan Tuhan. Ketika bisnis mereka berhasil, mereka kerja banting tulang dari pagi sampai malam, istirahat cuma sebentar. Hari-harinya untuk bekerja, waktu adalah uang. Ketika orang tersebut mengalami yang namanya kesuksesan, banyak sahabat, kenalan, kerabat mengucapkan selamat. Wah, selamat ya, usahanya sudah berhasil, bisnisnya sudah maju. Atau yang pelajar, wah selamat mendapat ranking 1, nilai yang bagus. Banyak dari mereka yang takabur. Mereka tidak menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap proses tersebut. Mereka dengan entengnya mengatakan, oh iya toh, ini kan karena usaha saya belajar siang malam, tidak pernah bermain, pulang sekolah belajar. Ya toh, bisnis saya berhasil sukses karena saya kerja dari pagi sampai malam. Saya jarang bermain, jarang berkumpul. Tidak ada yang membantu saya. Ini berkat saya sendiri. Banyak orang Kristen yang jumawa, yang takabur, tidak menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan di balik semuanya itu. Mereka tidak mau mempercakapkan bahwa Tuhan sudah memelihara kehidupannya, memelihara segala sesuatunya di dalam apa yang mereka lakukan. Seperti dalam firman tadi Bapak Ibu, di dalam ayat yang selanjutnya, ketika kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 32 sampai 34, di sana diceritakan bahwa bangsa Israel itu menyimpan mana, roti yang dari Tuhan tadi, yang dari langit itu disimpan dan ditaruh di depan tabut Allah. Nah, itu untuk apa? Itu untuk menceritakan sebagai saksi bahwa ini loh Allah yang sudah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dan kisah luar biasanya Allah
diceritakan dari generasi ke generasi kepada bangsa Israel turun temurun. Legenda yang ada di Indonesia, cerita rakyat, kenapa bisa familiar sampai dengan sekarang? Padahal itu legenda zaman dahulu. Karena apa? Karena ada yang menceritakan, ada yang mempercakapkan, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Apalagi untuk Tuhan, kenapa kita malu? Kita sudah mengalami sendiri kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya kita tidak harus malu, tidak boleh malu. Untuk bersaksi kita harus berani. Apalagi di dalam masa pandemi ini. Kesaksian kita di dalam hidup kita sehari-hari, semoga bisa menjadi kekuatan, menjadi semangat untuk saudara-saudara kita yang ngelokro, yang patah semangat, yang putus asa, bahwa ternyata masih ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang selalu memelihara kita. Kita percakapkan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Itulah hal yang ketiga yang bisa kita lakukan. Hal yang keempat adalah, atau yang terakhir, kita bisa membangun hubungan dengan Allah. Artinya apa? Setelah kita melalui poin pertama, kedua, dan ketiga, kita diharapkan bisa menjalin, kita bisa mengenal Tuhan kita. Kita ini milik Allah, milik Tuhan. Tentunya kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Dengan cara bagaimana? Kita harus mengambil waktu. Kita harus bersaat teduh secara pribadi, kita bergaul dengan Tuhan secara intim, ataupun kita melakukan persekutuan doa di dalam keluarga, maupun secara PA, PD, ataupun kita secara bergereja. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti di dalam firman tadi, Tuhan mengatakan rotinya itu turun hanya 6 hari. Karena hari yang ketujuh itu dikhususkan untuk Tuhan. Itu hari Sabat. Dan bangsa Israel yang keluar mengambil roti di hari yang ketujuh tidak akan mendapat apa-apa. Karena hari yang ke-6 itu ketika dimasak, itu akan menjadi double untuk persiapan hari yang ketujuh. Artinya apa? Hari yang ketujuh Tuhan mengkhususkan, itulah hari Tuhan. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Kita harus punya waktu untuk Tuhan. Baik kita secara pribadi di rumah, bersaat teduh, kita berdoa, mendengarkan firman, atau kita di gereja. Itu yang Tuhan inginkan. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, di mana satu orang dua berkumpul, Allah akan hadir, dan Tuhan akan mengalihkan berkat, Bapak Ibu. Pemazmur Daud juga mengatakan di dalam Alkitab untuk mengajak segenap bangsa Israel merenungkan, mengenali, mempercakapkan, dan juga untuk mencari Tuhan, mencari kekuatan dan wajahnya. Supaya apa? Ketika kita benar-benar menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan kita menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, yakinlah berkat Tuhan pasti akan mengalir untuk kita. Terlebih di dalam masa pandemi corona ini, Bapak Ibu, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memelihara kita sejak dari dulu, Allah yang sudah memelihara bangsa Israel adalah Allah yang sama, yang juga akan memelihara hidup kita. Meskipun kita berada di masa yang susah, di masa yang sulit sekalipun. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita merenung, kita kenali, kita percakapkan, dan kita mencari Tuhan. 4 poin inilah yang kita bisa belajar untuk bersama-sama, supaya kita bisa menghargai bahwa Allah sudah memelihara hidup kita, bahwa Allah sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan mengaturkan doa-doa kita secara pribadi hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat kami rasakan, sehingga kami juga dapat menghargai seluruh karya pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Untuk kami merefleksi diri, untuk kami mengenali karya-karya-Mu di dalam pemeliharaan hidup kami. Untuk kami berani mempercakapkan dan menjadi saksi atas kebesaran-Mu. Dan untuk kami mau lebih mendekatkan diri kepadamu, mencari wajah-Mu dan mencari kekuatan-Mu. Bapa di surga, inilah segala permohonan kami pribadi lepas pribadi, dan kami hendak menyatukan doa-doa ini dengan sebuah doa yang teramat sempurna, seperti yang telah Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 318, baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan kasih kita Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus, kiranya beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita puji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama. Oh
Jemaat yang dikasih Allah, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Mari kita pulang dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,